Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Iya, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Ada keluarga-keluarga ya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja dan jemaat memberikan kesempatan buat kami membawakan firman Tuhan dalam ibadah sepanjang hari ini. Dan tema yang diberikan kepada saya berbicara tentang pengadilan Pilatus. Ya, pertukaran yang sangat luar biasa dari pribadi Yesus tidak bersalah kepada Barabas yang bersalah. Kalau kita bicara tentang pengadilan Pilatus yang terdapat dalam Markus 15 ayat 1 sampai 15, ini berbicara banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang bisa kita bawakan, bagikan untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan. Mari bersama dengan saya, kita akan fokus kepada kebenaran firman Allah. Ada catatan kecil saya bagikan. Pengadilan Pilatus dalam Alkitab berbicara persidangan Yesus di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, yang menandai momen penyerahan Yesus untuk disalibkan. Pengadilan Pilatus ini menunjukkan transisi dari pengadilan agama Yahudi ke otoritas hukum Romawi, di mana Pilatus meski bimbang dan tidak menemukan kesalahan, akhirnya menjatuhkan hukuman mati karena tekanan dari massa atau masyarakat. Itu catatan kecil tentang pengadilan Pilatus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, boleh senyum? Tegang sekali. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang kita pelajari dari peristiwa pengadilan Pilatus? Waktu saya terima khotbah tema khususnya pengadilan Pilatus, waktu saya terima WhatsApp itu, saya bicara kepada istri saya. Hampir salah tunjuk saya, sini istri saya. Tangan saya udah mau begini istri saya. Saya bilang ke istri saya, wah ini temanya berat. Kenapa? Pengadilan Pilatus ini bicara tentang hal yang sangat-sangat luar biasa dari perjalanan rencana Bapa di sorga yang harus diterima oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, yang pertama dalam ibadah pagi ini, saya akan berbicara tentang apa yang kita pelajari dari peristiwa pengadilan Pilatus. Kita akan bicara poin ini. Klik, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Hidup bertobat dan hidup benar. Jemaat Genesis dengar baik-baik. Kalau kita lihat dalam pengadilan Pilatus, dengarkan ini. Kita akan temukan tentang poin kebenaran Tuhan, kebenaran firman yang luar biasa tentang hidup bertobat dan hidup benar. Catatan saya, hidup bertobat dan hidup benar artinya menerima keselamatan dalam Yesus dan menjalani kehidupan sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang setuju tetap senyum. Saya minta tolong, boleh? Yeskel 18 ayat 21 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tolong dibaca. Tetapi bila orang jahat itu bertobat dan meninggalkan segala dosanya dan mau menaati segala ketetapanku serta melakukan perbuatan yang adil dan benar, maka ia pasti hidup dan tidak akan dibinasakan. Oh ini dahsyat. Ayat 22-nya tolong. Segala dosanya yang lama tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, dan ia akan hidup karena ia melakukan apa yang benar. Terima kasih. Dua ayat ini berbicara poin penting. Apa? Berani hidup bertobat dan berani hidup benar. Amin. Kalau kita bertobat, kita terima Yesus, kita nikmati kasih karunia, kita menerima keselamatan dalam Yesus. Tidak habis di situ. Dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mau bahwa kita keluarga besar Genesis, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Dengan kata lain, warnai tahun 2026 dengan berani hidup bertobat, berani hidup benar. Percayalah, kasih karunia dan kemuliaan Tuhan akan senantiasa dinyatakan. Awal ibadah dibaca kitab Ibrani itu luar biasa. Ya.
Itu salah satu ayat-ayat favorit dalam kehidupan saya. Hidup bertobat dan hidup benar artinya satu. Sama-sama kita baca poin pertama. Hidup bertobat dan hidup benar artinya satu. Jangan hidup mempunyai niat-niat jahat kepada sesama. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita keluarga besar Genesis, dengar baik-baik. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, kita para pelayan, kita suami istri, orang tua dan anak, kita hamba Tuhan, kita sudah bertobat, kita harus hidup benar. Kalau kita lihat dari peristiwa pengadilan Pilatus, maka kita akan temukan poin pertama. Jangan hidup mempunyai niat-niat jahat kepada sesama. Setuju? Tolong dibaca Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi sekali, seluruh mahkamah agama termasuk imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan guru-guru agama berunding cepat-cepat. Mereka membelenggu Yesus kemudian membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Terima kasih, saya temukan. Ya, perhatikan baik-baik. Mahkamah agama, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin, guru-guru. Mereka berunding. Bukan melakukan sesuatu yang benar. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu harus berbuat benar. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka berunding. Mereka merencanakan apa? Sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak berkenan. Dengan kata lain, mereka berunding. Mereka ada niat-niat jahat. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tolong dibaca. Pagi-pagi sekali, semua sidang mahkamah agama, yaitu imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan ahli-ahli Taurat, mengatur rencana untuk membunuh Yesus dengan cara memperalat pejabat-pejabat pemerintah Roma. Lalu mereka mengikat dan membawa dia untuk diserahkan kepada gubernur Pilatus. Firman Tuhan bilang apa? Mereka berunding. Lalu firman Tuhan katakan apa? Mereka mengatur rencana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita terima keselamatan, kita bertobat, Tuhan mau kita hidup benar, amin. Tidak ada niat jahat kepada siapapun. Tidak ada maksud-maksud jahat untuk siapa? Kepada siapapun. Setuju? Perhatikan baik-baik. Pengadilan Pilatus tidak hanya berbicara tentang pertukaran dari yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus, kepada pribadi yang bersalah, yaitu Barabas. Tetapi ada poin-poin penting dari pengadilan Pilatus. Mengajarkan apa? Supaya kehidupan kita tidak jadi seperti imam-imam. Tidak jadi seperti mahkamah-mahkamah. Tidak jadi seperti guru-guru yang tahu kebenaran, tahu firman, tapi tidak berani hidup di dalam kebenaran. Apa buktinya? Karena masih ada niat-niat yang tidak benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Satu ayat tolong dibaca. Amsal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Amin. Kita anggota tubuh Kristus, keluarga besar Genesis. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Biarlah di antara kita tidak ada niat-niat yang tidak benar. Setuju? Kita belajar dari pengadilan Pilatus. Ada orang-orang yang berusaha niat jahat. Merencanakan, merancang. Mereka sepakat bukan sesuatu hal yang benar. Tetapi apa? Untuk mencelakai Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Kebenaran firman Tuhan katakan dengan tegas. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Bapak Ibu ingat tentang Yusuf. Saudara-saudaranya merencanakan hal yang tidak benar. Merencanakan hal-hal yang jahat. Tetapi kebenaran firman Tuhan katakan dengan jelas. Apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati. Amin. Orang lain mau berniat jahat, urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan kita, keluarga besar Genesis, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ada niat-niat jahat kepada sesama kita. Setuju? Yang setuju tetap senyum. Iya,
Bapak Ibu, Sakaria 7 ayat 10 B. Dan jangan pula merencanakan yang jahat terhadap sesamamu. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Jelas? Keluarga besar GBT. Kadang salah sebut saya, karena khotbah keliling kan. Saya minta maaf, tapi kan nggak salah ya. Keluarga besar GBT Genesis, dengarkan firman Tuhan ini. Dengarkan Sakaria 7 ayat 10 bagian B. Dan jangan pula merencanakan yang jahat terhadap sesamamu. Jelas, tegas. Ini kebenaran firman, bukan Jeffrey Whelan yang katakan. Ini kebenaran firman. Pengadilan Pilatus berbicara tentang berani hidup bertobat, berani hidup benar. Yang pertama, kalau kita hidup bertobat dan hidup benar, artinya jangan hidup mempunyai niat-niat jahat kepada sesama. Amin suami-suami. Amin istri-istri. Amin orang tua. Anak-anak jemaat GBT Genesis, dengarkan itu. Mari kita perlihatkan bahwa GBT Genesis diajarkan kebenaran firman, bertumbuh, berbuah, berdampak luar biasa. Tidak ada yang punya niat-niat tidak benar. Semuanya niatnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hidup bertobat dan hidup benar, artinya jangan hidup dengan dan dengki kepada sesama. Terima kasih buat tema pengadilan Pilatus ini. Saya diberkati Tuhan waktu mempersiapkan khotbah-khotbah berhari-hari itu. Sampai saya bilang istri saya, Mami, persiapan pelayanan misi jam 2 subuh nanti kami sudah ke Juanda. Karena penerbangan jam 5 saya ada KKR misi ke Sulawesi Selatan. Sampai kota Makassar, kami harus naik mobil 9 jam ke kota Palopo. Selama 1 minggu kami full kegiatan, mulai anak-anak, remaja, pemuda, umum, sampai hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, 1 minggu full. Ya, saya bilang istri saya, tolong nih, Mami yang urus persiapan, saya harus fokus. Ya, 4 khotbah hari ini, 8 khotbah untuk di Palopo. Saya sampai bilang karena saya mau betul-betul saya dapat kebenaran firman yang Tuhan mau saya sampaikan di dalam 4 kali ibadah hari ini. Setuju poin kedua, jangan hidup dengan iri hati dan dengki kepada sesama. Amin. Kita lihat Markus 15 ayat 9, tolong dibaca. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dengar baik. Pilatus tahu mereka menyerahkan Yesus untuk diadili karena apa? Dengki. Dalam terjemahan sederhana Indonesia digunakan kata apa di situ? Tolong dibaca. Pilatus sengaja berkata seperti itu karena dia tahu para imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yang membuat mereka menyerahkan Yesus kepadanya. Dengki, iri hati. Jemaat GBT Genesis, keluarga besar GBT Genesis, saya ingin mengajak. Mari 2026, dengar baik-baik. Kita warnai sepanjang tahun ini dengan benar-benar hidup berkenan di hati Tuhan. Amin. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Orang lain mau lakukan terserah dia. Tapi jemaat GBT Genesis, dengarkan baik-baik. Mari kita berani bertobat, hidup bertobat dan hidup benar. Amin. Ya. Karena kita dengar firman, kita tahu firman. Dan Tuhan mau firman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dibaca ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan apa?
Karena Pilatus telah menyadari bahwa perkara itu hanya berdasarkan tuduhan palsu yang didukung oleh para imam kepala, sebab mereka merasa iri terhadap kemasyhuran Yesus. Dengarkan baik-baik. Orang-orang di mahkamah, guru-guru, orang-orang harusnya orang-orang pribadi yang hebat. Tetapi mereka tidak berani untuk hidup bertobat dan hidup benar. Apa buktinya? Karena kehidupan mereka masih dikuasai iri hati, masih dikuasai dengki. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Mari kita menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Ya, dengarkan baik-baik. Yang berani hidup bertobat dan hidup benar. Pastor, saya minta maaf. GBT Genesis hari ini belum capai 1000, itu nggak masalah di hadapan Tuhan. Setuju? Tapi kalau dikuasai oleh iri hati dan dengki, itu masalah di hadapan Tuhan. Setuju? Ya, Tuhan mau gereja Tuhan, Tuhan mau jemaat Tuhan, Tuhan mau para pelayan, Tuhan mau keluarga-keluarga menjadi pribadi-pribadi berkualitas di akhir zaman. Yang Tuhan ingin lihat, apakah gereja, apakah jemaat, apakah pelayan, apakah keluarga-keluarga berani hidup berkualitas di hadapan Tuhan atau tidak. Hidup bertobat, hidup benar. Kita belajar dari pengadilan Pilatus ini. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Perhatikan, jangan hidup dengan iri hati dan dengki kepada sesamamu. Amsal 14 ayat 30. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tolong dibaca. Hati yang tenang menyehatkan badan. Amin. Lanjut. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kolesterol enggak ada. Darah tinggi enggak ada. Tumor aman, tidak ada. Cancer tidak ada. Pokoknya aman. Tapi iri hati sama saja dengan penyakit yang mematikan. Mari ke depan kita menikmati kasih karunia Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita menikmati anugerah Tuhan. Dengan apa? Mari kita berani hidup. Hidup bertobat dan hidup benar. Amin. Tidak ada iri hati. Tidak ada iri hati. Tidak ada dengki. Kalau kita lihat orang diberkati, orang sukses, harusnya menginspirasi. Cari tahu apa rahasianya. Oh, ternyata sederhana. Apa? Dia melekat dengan sumber berkat, yaitu melekat dengan Yesus. Amin. Oh, apa rahasianya? Dia tahu memberi buat gereja Tuhan. Apa rahasianya? Hidupnya betul-betul melayani Tuhan. Tidak perlu iri, tidak perlu dengki. Pengadilan Pilatus mengajarkan poin penting supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh mereka-mereka yang iri hati dan dengki kepada Yesus. Tolong dibaca Yakobus. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari keluarga besar GBT Genesis. Mari yang ada dalam kehidupan kita berjemaat, yaitu hanya sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur yang datang dari Tuhan. Amin. Itu yang akan menjadi berkat, yang menginspirasi siapapun yang dekat dengan kehidupan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Hidup bertobat dan hidup benar, artinya jangan hidup kompromi dengan hal tidak benar dan dosa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
penting sekali kehidupan kita setiap hari harus dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya sepanjang hari kita tahu aturan-aturan firman Tuhan yang harus menguasai kehidupan kita. Sehingga apa? Kita akan jadi pribadi yang sangat mengerti, mengetahui bahwa kita tidak boleh hidup kompromi dengan hal tidak benar atau hal-hal dosa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Gembala dengan tim pengembalaan buat tema pengadilan Pilatus ini. Saya secara pribadi sangat-sangat diberkati. Saya temukan khotbah-khotbah yang baru, ya. Tolong dibaca Markus 15 ayat 13, 14 dan 15. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Terima kasih. Pilatus tahu apa yang terjadi. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus tahu kebenaran sebenar-benarnya saat itu. Pilatus tahu ada orang-orang yang berniat mencelakakan. Dia tahu. Tetapi Pilatus kompromi dengan hal tidak benar. Dia kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak berani menerapkan. GBT Genesis, kita tidak boleh jadi Pilatus-Pilatus zaman modern. Kalau kita tahu kebenaran, kita harus hidup melakukan kebenaran. Amin. Makanya tema yang pertama dalam pengadilan Pilatus berbicara hidup bertobat dan hidup benar. Supaya kita dalam setiap ibadah-ibadah kita mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat luar biasa sebagai anak Tuhan, orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, perhatikan ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati banyak orang. Dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kadangkala kita mudah sekali kompromi. Sudah tahu itu tidak benar, tapi demi orang senang, orang puas dengan kita, kita mudah berbohong. Kita mudah kompromi. Jangan. Apapun situasi dan keadaannya, biarlah kehidupan kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada istri saya. Istri saya saksi hidup kehidupan saya. Istri saya paling tahu tawaran-tawaran datang ke rumah kami. Tawaran-tawaran datang ke rumah kami dengan berbagai macam fasilitas. Tetapi kalau sudah bersentuhan dengan firman dan tidak sesuai dengan firman, saya akan berani tegas katakan mohon maaf, tersinggung urusan dengan Tuhan. Tapi saya tidak akan terima hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena saya mau kalau Yusuf saja berani berkata, bagaimana bisa aku melakukan dosa yang besar ini kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Di akhir zaman kita harus punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Berani dengan iman, berani di dalam otoritas kuasa Allah. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, berani katakan tidak. Jangan pernah kompromi. Setuju? Perhatikan, tolong dibaca ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan apa di sini? Karena Pilatus takut akan terjadi kerusuhan dan ingin menyenangkan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas. Ia memerintahkan agar Yesus dicambuk, lalu menyerahkan dia untuk disalibkan. Dengarkan baik-baik. Ya, saya
hamba Tuhan, saya pengkhotbah yang kadangkala saya diundang khotbah dan tidak diundang lagi berikutnya. Kenapa? Karena dikatakan khotbahnya keras. Iya, khotbahnya keras, berani bicara dosa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya cuma ingin mengajak bahwa kehidupan pribadi kita, keluarga kita, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saya ingin mengajak prioritas hidup kita harus benar-benar menyenangkan Tuhan. Amin. Kita menyenangkan manusia hanya sesaat. Dia tidak suka, dia bisa marah. Tapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, orang yang gak suka Tuhan bisa ubah jadi suka dengan kita. Amin. Harus punya prinsip. Pilatus takut. Dia ketakutan dengan situasi dan keadaan. Dia takut terjadi kerusuhan. Dia buat keputusan yang tidak seharusnya. Firman Tuhan bilang apa? Demi menyenangkan hati orang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dalam prinsip saya, yang penting firman Tuhan saya sampaikan. Yang penting penguasa sorga Yesus Kristus namanya senang. Saya percaya sukacita damai memenuhi dalam kebenaran firman. Amin. Dalam versi mudah dibaca, ayat yang sama tolong dibaca. Pilatus ingin mengambil hati orang banyak itu. Jadi ia melepaskan Barabas untuk mereka. Setelah Yesus dicambuk, Pilatus menyerahkannya untuk disalibkan. Kebenaran firman Tuhan katakan Pilatus ingin memuaskan hati banyak orang. Pilatus ingin menyenangkan hati orang. Pilatus ingin mengambil hati orang. Sehingga dia kompromi dengan hal yang tidak benar. Dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Mari kita jadi pribadi-pribadi, jadi jemaat, jadi gereja Tuhan. Di tahun 2026 ini. Betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saya berkata minggu lalu di salah satu gereja khotbah pagi sore. Saya bilang apa? Tuhan itu ada. Tuhan tahu pribadi kita. Jujur atau tidak jujur Tuhan tahu. Amin. Iya. Dan Tuhan mau dalam urusan apapun kita harus jujur. Kenapa? Waktu kita jujur memperlihatkan kita meneladani Yesus. Karena Yesus dikenal adalah pribadi yang jujur. Waktu orang-orang Farisi mau mencobai Yesus. Orang-orang Farisi suruh murid-muridnya. Dan mereka katakan apa? Guru, kamu adalah pribadi yang jujur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Setuju? Yuk, tolong dibaca ayat yang sama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Digunakan kata apa? Karena Pilatus menginginkan orang banyak itu senang kepada dia, maka dia melepaskan Barabas untuk mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentara-tentaranya supaya mereka mencambuki dia dan menyalibkannya. Di sini dikatakan apa? Karena Pilatus menginginkan orang banyak itu senang kepada dia. Seorang mentor saya bernama Pendeta Paulus Wiratno. Hamba Tuhan dari Denpasar. Dia mengajarkan saya apa? Jeffrey Wellan. Dalam pelayanan jangan coba-coba berusaha menyenangkan hati orang. Jangan pernah engkau akan terjebak dengan yang namanya munafik. Tapi senangkanlah hati Tuhan. Karena itu yang nomor satu. Percayalah Bapak Ibu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya berani hidup bertobat. Berani hidup benar. Amin. Roma 12 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sehari-hari dikatakan. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian, sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna.
Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya lupa apakah saya sudah pernah cerita hal ini. Satu ketika saya diundang khotbah di satu kota, istri saya tidak ikut, hanya saya. 1 minggu pelayanan sudah selesai, lalu saya pulang dan banyak sekali oleh-oleh. Ya, ada 3 oleh-oleh yang sangat-sangat saya suka. Ada kepiting, ada durian, dan ada sagu. Saya suka makan papeda. Apa yang terjadi di bandara? Di bandara. Mereka mengantar dan berkata, Pastor Jeffrey udah di packing bagus-bagus ya oleh-olehnya. Ya, ini disebut sagu. Ini kepiting, ini durian, ada yang lain ngikutin. Pastor nanti kalau ditanya sama petugas, bilang aja kepiting dan durian itu sagu. Saya waktu dikasih tahu saya hanya senyum. Sudah? Mereka di luar, saya masuk. Ditanya petugas, apa ini Pak? Sagu. Ini kepiting. Nggak boleh Pak ya. Begini. Ini durian. Saya bicara sesuai apa isinya. Ditahan, nggak boleh lewat 2 itu. Saya telepon yang ngantar. Tolong diambil lagi, nggak lewat ini. Orang yang ngantar bertanya, Pastor bilang apa? Ya saya bilang, ini kepiting, ini durian. Kan tadi saya sudah bilang Pastor kalau ditanya ini sagu. Saya bilang begini. Bapak undang saya ke sini untuk pelayanan. Bapak tahu saya pendeta. Hebat Bapak ngajarin saya. Cuma karena untuk makan itu harus kompromi. Saya mau bilang, saya telepon istri saya. Gagal, nggak bawa durian, nggak bawa kepiting. Iya, kadangkala kita tahu firman. Dan memang kita tahu firman. Tapi kenapa suka kompromi? Saya mau bilang, ingat pengadilan Pilatus. Ada pribadi Pilatus demi menyenangkan hati orang, demi orang senang, demi orang puas, demi dapat hatinya orang, dia kompromi. Jemaat GBT Genesis tidak ada yang begitu. Katakan amin. Amin. Ayat terakhir. Pemain musik boleh tolong datang ke depan pelayan altar. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu kuncinya. Amin. Kuncinya dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kuncinya dengar baik-baik. Kita akan bisa hidup bertobat dan hidup benar. Jangan hidup mempunyai niat-niat jahat kepada sesama. Jangan hidup dengan iri hati dan dengki kepada sesama. Jangan hidup kompromi dengan hal tidak benar dan dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Main-main dalam hati dan pikiran. Beri kesempatan selalu kepada Bapa di sorga. Kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Amin. Tundukkan kepala.